Mayat anak laki-laki ini dimasukkan ke liang lahat. Si kakak bernama Hajar ini duduk di belakang keluarganya. Dia ngeliat ibunya yang natap sinis ke arahnya. Hajar nutup matanya karena dia ngerasa bersalah atas kematian adiknya. Pas dia buka mata, semua orang natap sinis ke arahnya. Dia nutup matanya lagi sambil nangis. Pas buka mata, tiba-tiba keluar darah dari nisan adiknya. Dan di belakangnya ada sosok-sosok mengerikan natap ke arahnya. Tangannya yang menyentuh tanah juga udah dibasahi sama darah. Dan tiba-tiba dari dalam tanah ada tangan yang narik dia. Tapi ternyata itu cuma mimpi Hajar yang sekarang udah dewasa. Dia inget terus memori masa kecilnya sama adiknya yang udah meninggal. Waktu itu Hajar dan adiknya lagi ada di rumah sakit tempat ibunya kerja. Tiba-tiba dia terbengong kayak ada yang manggil. Pas dia cari adiknya, ternyata adiknya udah tenggelam di dalam penampungan air. Inilah yang buat Hajar selalu disalahin atas kematian adiknya. Pinggang wanita hamil ini digesek-gesek dengan selendang sama seorang dukun cantik. Ini adalah ritual tradisional buat mengetahui jenis kelamin bayi. Si dukun terus memutar-mutar kelapa di atas perut Hajar. Mata kelapa itu menghadap ke atas, yang itu berarti anaknya laki-laki. Tapi Hajar tiba-tiba ngerasa sedih. Dia ingat kata dokter, bayi yang dikandungnya itu cacat. Itu karena Hajar nggak ngerawat dengan baik kandungannya. Ternyata Hajar hamil di luar nikah dan nggak menginginkan kehamilannya. Untuk menghindari cibiran dari orang-orang, pacarnya yang sekarang jadi suaminya ngajak Hajar ke rumah dukun bayi ini. Hajar akan tinggal di rumah dukun ini sampai melahirkan. Tangan-tangan iblis ini muncul dari bawah tempat tidur. Lalu mencengkram perempuan hamil bernama Hajar ini. Semakin lama, tangan-tangan itu semakin banyak. Terus Hajar seperti masuk dan tenggelam ke dalam sumur. Di dalam sumur, Hajar ketemu sama Hashim, adiknya yang udah meninggoy. Hajar coba berenang dan meraih tangan adiknya. Pas dia deketin adiknya, tiba-tiba dia sadar dan terbangun dari mimpi buruknya. Di kamar udah ada suaminya. Hajar kesel banget karena tahu sebenarnya suaminya bernama Arsyad itu nggak pernah cinta sama dia. Terus dia teriak keras banget, suaranya kayak iblis, nyuruh suaminya itu pergi. Akhirnya suaminya pergi, tapi gerbang depan ternyata digembok. Dia pun pergi ke gudang nyari Nasir, si penjaga rumah. Tapi di sana malah ada si dukun. Arsyad minta si dukun buat bukain gerbangnya. Tapi di sini si dukun malah menghabisi Arsyad. Hajar lagi ngelus-ngelus perutnya. Dia ngerasa tendangan bayi di perutnya kuat banget. Makin lama tendangan itu makin keras, dan anehnya dia sampai kesakitan. Tiba-tiba dari mulutnya kayak ada sesuatu yang mau keluar. Ternyata itu bayi iblis yang lahir ke dunia dalam wujud tak kasat mata. Hajar mulai sadar ada yang gak beres sama dukun bayi itu. Dia kayak dapat penglihatan. Dia ngeliat adiknya Hashim yang udah meninggoy nyuruh dia buat keluar dari rumah itu. Terus dia lihat pintu kecil di kamarnya. Dia masuk ke lorong gelap itu. Tiba-tiba anjing milik si dukun dan sosok iblis ngejar dia. Ternyata lorong itu tembus ke dalam kamar si dukun. Di sana Hajar nemuin kitab iblis milik si dukun. Isinya dipenuhi banyak ritual sesat. Hajar semakin yakin kalau si dukun pengikut iblis sesat yang punya niat jahat sama dia dan bayinya. Terus dia ngeliat keranjang bayi. Pas dia buka kain penutupnya, ternyata isinya kerangka bayi. Ternyata kerangka itu udah lama disimpan sama si dukun. Hajar kabur dari rumah si dukun jahat itu. Tapi di tengah jalan dia ngeliat sesosok hantu wanita. Tiba-tiba air ketubanya pecah dan dia pingsan. Si dukun datang dan bawa Hajar lagi ke rumah. Tangannya dirantai. Dukun jahat itu mau ngambil bayi Hajar. Si dukun bantu Hajar melahirkan. Dan akhirnya bayi laki-laki pun lahir. Si dukun meletakkan bayi Hajar di samping jasad kerangka bayinya yang udah disimpan berpuluh-puluh tahun lalu. Ternyata bayi milik Hajar mau dijadikan tumbal persembahan iblis. Ritual pemanggilan iblis pun dimulai. Terus si iblis datang. Si dukun nyuruh iblis buat masuk ke kerangka bayinya. Tapi kerangka bayi itu malah dihancurin sama si iblis. Rupanya si iblis udah gak pengen lagi kerangka bayi itu. Jadi sekarang si iblis pengen si dukun jadi budaknya. Terus iblis itu ngerasukin tubuh si dukun. Anak buahnya ketakutan dan mau kabur. Tapi si iblis langsung menangkapnya. Si dukun yang udah dirasuki iblis terus ngedeketin Hajar yang masih dirantai. Dukun beranak ini dirasuki sama sosok iblis jahat. Si iblis mau ngambil bayi Hajar buat dijadiin pewaris. Nasir si penjaga rumah menarik dan menggantung si dukun. Terus Nasir nyuruh Hajar membuka kitab iblis milik si dukun dan membacakannya.
Hajar membaca sebuah mantra, biar iblis yang merasuki si dukun keluar. Mantra itu pun berhasil membuat si iblis keluar dari tubuh si dukun. Tapi nggak lama, iblis itu masuk lagi ke tubuh si dukun. Dan akhirnya Nasir membakar tubuh si dukun. Hajar dan Nasir akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Mereka selamat dari incaran iblis. Beberapa hari kemudian, ada seorang dukun yang datengin Hajar dan Nasir. Dukun itu ngasih kitab iblis yang sebelumnya dimiliki sama si dukun yang udah kebakar tadi. Dan sekarang Hajar dan anaknya malah jadi pewaris kitab iblis itu.